Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sadari atau sadarisiko. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Apa yang disebut risiko? Risiko adalah peristiwa yang atas ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Nah, untuk menangani hal tersebut, maka terbitlah manajemen risiko. Apa manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap faktor-faktor yang dapat mengancam tujuan atau kelangsungan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari risiko sambil memaksimalkan peluang atau create and protect value. Adapun komponen utama dari manajemen risiko adalah identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan serta evaluasi. Nah, tadi sebutkan mengenai tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah pencapaian sasaran. Artinya mendukung pencapaian sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah melindungi aset, artinya melindungi karyawan dan aset perusahaan serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mitigasi dampak. Arti mitigasi artinya mengurangi dan memitigasi dampak yang timbul bila terjadi risiko. Yang keempat, penerapan GCG Good Corporate Governance, memberikan kontribusi bagi penerapan GCG untuk meningkatkan aspek pengendalian dari GCG menjadi efektif. Dan yang kelima, penciptaan nilai dan perlindungan nilai serta mendukung kinerja perusahaan. Nah, karakter dari manajemen risiko, kalau diibaratkan manajemen risiko itu adalah sebuah kapal dan risiko itu adalah lautan, maka tujuan dari manajemen risiko ini bukan untuk diam di pelabuhan, tapi seperti kapal ini, tujuan kapal dibuat adalah untuk berlayar di samudera luas, sekalipun harus melawan dan menerjang badai yang ganas. Demikian pun manajemen risiko tidak sekedar sistem pertahanan yang defensif. Manajemen risiko harus dinamis dan proaktif dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. Nah, ini contohnya lagi, pencapaian tujuan bisnis dengan manajemen risiko. Ketika kita akan melaju perusahaan dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam, kalau misalkan motor, maka yang diperlukan hanyalah helm. Tidak memerlukan peralatan keamanan yang lain selain helm, karena tidak memerlukan manuver-manuver yang berbahaya untuk mencapai tujuan. Tapi ketika melaju dengan kecepatan lebih dari 60 km, maka banyak yang harus kita persiapkan. Di antaranya semua APD atau alat pelindung diri yang untuk melindungi seluruh bagian tubuh mulai dari kepala, tulang belakang, kaki, dan tangan, seperti contoh di pembalap ini. Kenapa? Karena memerlukan manuver yang berbahaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan menggunakan peralatan keamanan, sang pengemudi tidak akan terluka secara fatal. Demikian pun dengan manajemen risiko tadi. Setelah kita siapkan dengan pencapaian sasaran untuk melindungi aset dan terutama mitigasi dampak. Nah, untuk di PTPN sendiri, PTPN 1 itu sudah melaksanakan manajemen risiko dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi
Erin, Enterprise Risk Information Nusantara. Nah di sini semua pemilik resiko untuk semua asisten updating, asisten pengolahan, dan asisten tata usaha itu masuknya ke risk officer. Kemudian ke atasnya ada untuk jabatan asisten kepala atau maskep itu adalah risk supervisor dan jadi setelah semua asisten membuat ada pesan masuk. risiko mau definisi apa yang disampaikan di sini setelah kita ada risk assessment mengasesmen risiko, kemudian ada monitoring. Nah setelah monitoring oleh asisten nanti oleh asisten kepala atau maskep sebagai supervisor dilaksanakan review dan nanti setelah direview masuk ke asisten ke manajer sebagai pemilik risiko.